Ketika kita mengukur diri apakah doa kita dikabul dengan tidaknya, maka ukurlah dengan hati kita, ukurlah dengan ketenangan, ukurlah dengan rasa syukur, ukurlah dengan sabar, ukurlah dengan keinginan segera bertobat ketika berdosa, ukurlah dengan keikhlasan, ukurlah dengan keinginan silaturahim, menjalin kedamaian bersama siapapun, kapanpun, sesama penghuni muka bumi. Jangankan dengan manusia, termasuk juga dengan hewan, kita bermohon dijadikan rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta pasti menjalankan apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan ketika kita memahami bahwa siapa yang menjalankan Al-Qur'anul Karim dengan sempurna, itulah Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau adalah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Beliau teladan, manusia teladan bagi seluruh umat, bagi seluruh manusia, dan itu dituangkan dalam Al-Quran. Dan artinya menjadi teladan, artinya tidak ada salahnya sedikit pun pada diri Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mukjizatnya beliau memberikan kepada kita bahwa beliau menjalankan seluruh apa yang ditentukan dalam Al-Quran. Sebagaimana yang dikatakan oleh istri beliau, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi perilaku budi pekerti Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mengetahui perilaku Rasulullah, maka pahamilah Al-Quran. Kemudian setelah memahami Al-Quran, kemudian kita juga melihat apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau lakukan, apa yang beliau biarkan, apa yang menjadi hujah-hujah perilaku beliau, maka itu semua merupakan hadis atau sunnah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Di mana beliau memberikan salah satu sunnahnya, ucapan beliau yang sangat terkenal, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Setiap manusia bergerak sesuai dengan kemampuannya, dan ketika bergerak sesuai kemampuan, pastikan kita memiliki manfaat bagi sesama. Karena yang terbaik adalah yang paling banyak manfaatnya. Kemudian yang paling banyak manfaatnya ditegaskan juga, khairun nas mangqala umuruh wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan banyak amal solehnya. Insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang panjang umur sampai dengan hari ini, hari Jumat di bulan Rajab ini, dan kita diberikan kesempatan untuk terus menikmati kehidupan dunia dengan menghambakan diri hanya kepada Allah. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Insya Allah. Dan pada saatnya kita berada di hari Jumat ini, kita juga wiridkan dalam kalbu kita, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Dengan begitu tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang kita ibadahi dan kita mohon padanya. Dan untuk beribadah dan memohon pertolongan, Allah sudah memberikan contohnya yang benar, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah memberikan petunjuk siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Dia mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tentunya hari ini kita berharap dijadikan orang yang belajar Al-Quran. Dan pada saatnya kita mampu untuk mengajarkannya dengan penuh bahagia, istiqomah, berjamaah. Belajar dalam artian mulai dari membaca, memahami, mengamalkan, menikmati, dan menyampaikan. Semua dalam proses belajar yang tiada
henti. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan belajar itu dimulai dari dalam buayan sampai dengan masuk liang lahat. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu. Carilah ilmu artinya belajarlah kalian mulai dari buayan ibu kalian sampai dengan nanti masuk liang lahat. Mau masuk liang lahat sendiri apa digotong Bapak Ibu? Arek ngagolosor we abdi mah sorangan make prosotan. Itu mah bukan liang lahat, Bu. Itu mah liang sejen ya. Nah, baik Bapak Ibu, berikutnya adalah kita juga harus paham bahwa Rasulullah SAW memberikan pedoman kepada kita bagaimana kita berperilaku dengan sesama yang sekeyakinan, sesama muslim ketika ada berbeda amal, berbeda pandangan, berbeda perbuatan, berbeda keyakinan dalam hal praktek-praktek ibadah, maka katakan kepada mereka, lana amaluna walakum amalukum. Jangan memaksa, jangan mengintimidasi yang lain dengan keyakinan yang ada pada diri kita. La ikraha fiddin, ya, tidak ada paksaan dalam menjalankan agama. Dan bagaimana dengan kita tahu bahwa kita juga ada berbeda dengan keyakinan agama lain, maka yakini bahwa perbedaannya terletak pada hal-hal yang prinsip yang akidah. Muslim mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Nabi Muhammad bukan Tuhan, Nabi Muhammad bukan anak Tuhan, Nabi Muhammad juga bukan jelmaan-jelmaan Tuhan. Nabi Muhammad SAW adalah makhluk biasa seperti kita manusia, makan, minum, tidur, kemudian juga kadang-kadang healing, nah, kadang-kadang juga beliau merasa sedih dan kadang beliau merasa ada yang sesuatu yang dipikirkan. Sama dengan kita. Bagaimana bisa selamat, bagaimana bisa menjadikan beliau menjadi teladan, beliau selalu kembali kepada Al-Quran. Nah, sedangkan yang lain, agama di luar Islam, saya tidak tahu, terserah mereka. Bahasanya, lakum dinukum waliyadin. Nikmat kalau sudah begitu Bapak Ibu. Dengan yang sekeyakinan sesama Islam, lana amaluna walakum amalukum, yang jadi dewan silahkan jadi dewan, yang jadi gubernur silahkan jadi gubernur, yang jadi rakyat mari kita sama-sama jadi rakyat. Ulah rakyat hayang jadi gubernurnya, rakyat hayang jadi presiden, menang hayang tapi kudu melalui cara-cara anu penuh etika, pakai moral, ulah sangeunana, ulah mentang-mentang anak kabeh ya jadi sangeunana. Ya, jadi artinya apa? Kita harus mengikuti apa yang menjadi contoh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagi sesama rekan sama Muslim. Mari laksanakan ibadah sesuai dengan apa yang dimiliki oleh masing-masing. Baca Al-Quran sesuai dengan yang kemampuan dimiliki oleh masing-masing. Ya, lana amaluna walakum amalukum. Tapi dengan yang bukan Muslim, katakan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamaku, untukmu agamaku. Ya, jangan dicampur aduk, dicampur bau sehingga tidak jelas. Ya, baik Bapak Ibu. Kenapa tidak jelas? Karena Islam ini mengajarkan sesuatu yang sangat jelas. Ya, inna dina indallahil Islam. Allah menjelaskan inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah agama Islam. Dan kita ketika menjadi agama Islam, maka pada saat itu kita menjadi Muslim. Dan setelah menjadi Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada manusia semuanya yang sudah Muslim, disebutkan ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Angke berang bu bakal kadenge kalimat eta teh. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sabab dina Jumaan kudu diomongkeun eta teh. Lamun khatib pokok teu ngomongkeun eta batal salat Jumat nya. Batal khatib teh kudu bener. Ya, itu. Imam teh kudu bener. Ya. Kita juga milih pemimpin kudu bener supaya henteu ripuh
terus. Negaranya adil makmur segala loba libu loba nu teu kalebok, tapi rakyatna sangsara dihaja. Ya, terus aya begitu Bu. Aya, tapi henteu Bu nu harga loba. Ya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita bersyukur di Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Kota Bandung. Sebelah kanan, sebelah kiri, dan depan hadir komplit. Dan di dunia maya sana, Alhamdulillah sudah hadir dari Bandung. Ibu Eis Yuliati bersama keluarga. Dan Ibu Irin dari Cirebon bersama keluarga. Ibu Dewi Kusumaneksi bersama keluarga di Bandung. Kemudian Ibu Hilda Martina dari Cirebon bersama keluarga. Kang Ahmad dengan Bang Ihsan kelihatan dari tadi berjuang, tetapi karena networknya ini lagi jatuh bangun, jadi agak kesulitan masuk. Baik Bapak Ibu, hari ini kita tambahkan bahagia istiqomah berjamaah baca Quran untuk mencapai ketenangan kalbu yang mutmainnah. Yang akan kita baca hari ini surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 259. Insya Allah kita akan baca 3 ayat sampai 261. Kenapa cuma 3 ayat? Kelihatannya banyak yang harus dijelaskan, banyak yang harus kita pahami dengan sungguh-sungguh dalam 3 ayat ini sesuai dengan tafsir terjemah tafsir Ibnu Katsir. Ya, 3 ayat hari ini mudah-mudahan kita bisa dapatkan bacanya, ilmunya, amalnya, kemudian nikmatnya dan dakwahnya. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu ayat 259 surat Al-Baqarah. Bagi yang di dunia maya sana silahkan speakernya dibuka supaya bisa terdengar suaranya. فَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ